Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya berikan judul firman Tuhan, ya. Angkat suaramu. Bilang sama-sama, angkat suaramu. Amin. Ya, Ulangan pasal yang ke-22. Saudara, ini Ulangan pasal 22 memang kita harus berikan latar belakangnya untuk ayat-ayat yang kita akan baca ini, sebab ini bagian firman Tuhan yang unik, Saudara, yang kalau Saudara tidak mengerti latar belakangnya bisa aja salah paham, sebab kita sedang bicara tentang situasi di Timur Tengah, khususnya di Israel, di dunia perjanjian lama itu lebih dari 2000 tahun yang telah lalu. Jadi tentu sangat berbeda dengan sekarang. Dan saudara, pada masa itu perempuan, wanita itu mungkin kurang atau sama sekali tidak dihargai. Mereka tidak memiliki kebebasan seperti mungkin yang sekarang di era modern, wanita memiliki hak yang sama, memiliki kebebasan, saudara. Dan ayat yang akan saya baca ini nanti, mungkin saya nggak tahu, ada yang tidak nyaman bagi saudara, terutama wanita. Tapi jangan lihat ke situ, kita akan melihat makna spiritualnya, ya. Kita tahu bahwa jika seseorang perempuan itu dilecehkan, disakiti ya, oleh seorang laki-laki, saudara, nanti kita akan lihat. Dan tentu di zaman sekarang itu sebuah kejahatan besar, ya, sebuah kesalahan yang besar, dan memang perempuan seringkali menjadi korban. Tetapi teks ya, atau ayat yang kita akan baca di Ulangan 22 ini memberikan gambaran tentang bagaimana Israel atau dunia perjanjian lama ini sebelum Yesus Kristus datang, sebelum kebebasan, saudara, yang sekarang ini kita bisa miliki khususnya bagi para wanita. Namun tentu kita mempunyai arti rohani, ya. Jadi ada pelajaran penting yang ingin saya bagikan, yang tentu sangat relevan bagi saya dan saudara. Dan saya percaya saudara akan mengerti kalau saya akan paparkan sebentar. Nah, kita akan baca Ulangan pasal 22. Sebenarnya Ulangan 22 itu Tuhan sedang melalui Musa memberikan hukum-hukum, ya, yang mengatur kehidupan sosial dan moral dari bangsa Israel. Ya, ingat saudara, Ulangan 22, Allah melalui Musa memberikan peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang mengatur kehidupan sosial. Sebab bangsa Israel sudah merupakan satu bangsa, ya, satu kelompok besar, jutaan orang. Jadi kehidupan sosial dan moral itu harus diatur, dan itu diberikan Allah kepada Israel melalui Musa. Kita baca saja dulu ayat 23, Ulangan 22 ayat 23 dan 24. Ulangan 22 ayat 23, apabila ada seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, ya, sudah bertunangan artinya mau kawin, saudara, akan menikah, ya. Jadi mereka belum menikah tapi bertunangan akan menikah. Nah, jika seorang laki-laki, ya, bertemu dengan dia di kota, garis bawahi, di kota, dan tidur dengan dia, ayat 24, maka haruslah mereka keduanya jadi dibawa keluar ke pintu gerbang kota, dan mereka akan dilempari. Kenapa? Karena gadis itu walaupun dia ada di kota, dia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki tersebut telah memperkosa, ya, istri sesamanya manusia. Dikatakan demikianlah, harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jadi surah ini menarik sebab dikatakan bahwa perempuan itu ikut dihukum, saudara. Kenapa? Karena di kota waktu dia diserang dan diperlakukan yang jahat atas dirinya, diperkosa, maaf bicara, dia kok diam aja, ya. Dia tidak berteriak, saudara, ya. Jadi perempuan itu ikut terhukum karena dia tidak berteriak di kota. Ini posisinya di kota, ya. Yang berarti kalau saja perempuan ini mau berseru, kalau saja wanita ini mau berteriak, maka kejadian itu bisa diatasi, bisa dihentikan, saudara. Ya, tetapi tentu sekali lagi kita ada pelajaran rohani yang ingin saya tunjukkan secara sederhana pada pagi hari ini.
Jadi saudara harus melihat hal kejadian ini sebagai dari kacamata rohani untuk mengerti pesan yang mau disampaikan pada pagi hari ini. Nah saudara, perempuan ini karena dia tidak berseru, tidak berteriak di kota, dan laki-laki itu dia telah mempermalukan tunangan orang lain, maka mereka harus disingkirkan, ya. Orang Israel harus menyingkirkan kejahatan tersebut yang terjadi di tengah-tengah mereka. Ya. Nah kemudian ada ayat berikutnya, ayat 25 kita baca. Tetapi jikalau di padang, jadi bukan di kota saudara, di padang. Ini padang bukan padang Sidempuan atau padang di Aceh, bukan saudara. Padang artinya di luar kota. Ya. Tapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa, garis bawah itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya. Ayat 27. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu, perhatikan, nggak diam dia. Dia berseru, dia berteriak-teriak, tapi memang tidak ada yang datang menolongnya. Jadi saudara perhatikan, di dalam kisah ini ada dua perempuan masih muda, dua-duanya bertunangan sudah, akan menikah. Yang satu tinggal saudara di luar kota, di pedesaan, yang satu ada di kota. Saudara. Kedua-duanya sudah bertunangan. Ya. Kedua-duanya sedang mempersiapkan hari pernikahan mereka. Tapi perempuan dikatakan yang tinggal di kota itu, ya kita tidak tahu ya apa yang terjadi, mungkin apakah dia lewat gang sempit yang gelap, ya nggak tahu. Tapi ada satu tempat mungkin kejadian di kota tersebut, ada seorang laki-laki jahat yang menyerang dia. Ada seorang laki-laki saudara yang menaklukkan perempuan tersebut, melecehkannya. Laki-laki itu terjemahan lain mengatakan memaksakan kehendaknya kepada wanita ini, saudara. Nah persoalannya wanita ini kok diam. Dengan diamnya wanita tersebut, maka dalam kasus ini dianggap sang wanita juga bersalah. Karena dia tidak berteriak waktu di kota, dan di kota seharusnya ada banyak orang, dan saudara dia bisa mendapat pertolongan. Saudara perlu mengetahui pada zaman itu ya, pada zaman ini di mana hukum ini ditulis, kota itu aman saudara sebenarnya ya. Kota dianggap satu tempat yang aman, dan jika seorang perempuan berada di kota dan dia diperkosa, maka hukum atau orang mengasumsikan bahwa dia kan bisa berteriak minta tolong, dan masyarakat seperti akan beraksi ya. Masyarakat akan mendengar setelah memberikan pertolongan. Jadi diam itu berarti kesimpulannya dia setuju. Diam itu berarti dia tidak melawan, dan dia bersalah karena dia menurut hukum perjanjian lama, saudara. Ya. Sementara kita tahu di kota sebenarnya ada pertolongan, ya, yang hanya perlu dilakukan, ya, hanya berseru saja. Ini tema khotbahnya. Yang hanya perlu dilakukan oleh perempuan tersebut hanyalah berteriak, berseru, dan budaya pada waktu itu adalah para pria akan datang untuk menolong wanita ini. Dan saudara, saya yakin bahwa di kota itu terdapatlah tunangan, pasti seorang pria yang bertunangan dengan wanita tersebut, dan di kota itu saya yakin tunangannya ada di sana, dan dia pasti akan bela. Dia pasti akan, saudara, tidak akan membiarkan calon istrinya disakiti, ya. Jika saja perempuan itu mau berteriak, mau bersuara, mau angkat suaranya, saudara. Nah kemudian dalam kejadian berikutnya, saudara, ayat itu bicara tentang seorang perempuan yang kali ini bukan di kota. Perempuan ini berada di ladang, jauh dari kota, di pedesaan. Tidak ada seorang pun di sekitarnya. Dia mungkin bekerja sendirian di ladang. Lalu datanglah seorang yang jahat, seorang pria yang jahat, ya, seorang pria yang memaksa dia, menyerang dia, melecehkan dia di luar kota, di ladang. Nah, jika perempuan tersebut berteriak, jika perempuan tersebut berseru, Alkitab berkata bahwa dia tidak akan dihukum mati, ya, dia tidak bersalah. Pria itulah yang yang akan dihukum mati, saudara. Nah saudara, biarlah kita melihat
kisah ini, dua hal peraturan ini dari kacamata spiritual, ya, dari kacamata rohani. Ya, maksudnya begini saudara, tidak perlu dibaca. Matius 13 ayat 38, di dalam Matius 13 ayat 38 dalam salah satu perumpamaan yang Yesus sampaikan, Yesus kasih tahu bahwa Yesus berkata bahwa ladang, kita bicara tentang ladang, ya, ladang atau padang atau ladang saudara adalah gambaran dari dunia. Itu kata Yesus. Kita melihat arti rohaninya. Ladang, gambaran dari dunia. Sekarang kita baca Ibrani pasal 12 ayat 22. Ibrani 12 ayat 22, saudara perhatikan. Ya, tetapi kamu, ya saudara dan saya sudah datang kemana saudara? Ke Bukit Sion, kemana? Ke kota. Ya, kita bicara juga tentang kota tadi. Jadi ada ladang, gambaran dunia, ada kota di sini. Kalau kita kaitkan, inilah Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah, saudara. Artinya begini, saat saya dan saudara masuk ke kota, masuk ke dalam lingkup kerajaan Allah, masuk ke dalam yang disebut sebagai kota Allah, Yerusalem yang baru. Dan saudara, ini kota boleh bicara tentang gereja Tuhan, Sionnya Allah, saudara. Kita sekarang saudara tidak ada dalam dunia ini. Kita tidak lagi di ladang. Dan saya harap saudara jangan kabur ke ladang. Saudara ada di gereja, saudara ada dalam Sionnya Tuhan, saudara ada di kota Allah, saudara ada dalam lingkup Yerusalem sorgawi, saudara. Dan Sion adalah gambaran gereja Tuhan. Dan begitu saudara berada di gereja, boleh saya katakan begitu, saudara kenal Kristus Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, saudara. Perhatikan bahwa di kota itu ada serangan juga. Wanita tersebut mendapat serangan justru waktu ada di kota. Wanita tersebut mendapat serangan yang sama yang menimpa juga wanita yang lain yang ada di ladang. Jadi baik yang di kota, di dalam maupun yang di luar, di ladang mendapat perlakuan atau serangan yang tidak bagus dari orang jahat ini. Dari laki-laki yang jahat ini. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, perhatikan. Fakta bahwa saudara ada di gereja. Fakta bahwa saudara ada di gereja melayani Tuhan, itu tidak berarti bahwa kita tidak punya musuh. Saudara, ada si jahat yang mengincar, yang membenci saya dan saudara, yang mau menyerang kita, yang ingin menghancurkan kita, yang ingin merusak kehidupan keimanan kita. Dan perhatikan, serangan yang sama terjadi baik di kota, baik dalam tanda kutip juga di dalam rumah Tuhan, bahkan di gereja. Tatkala kita sudah merupakan orang-orang percaya, tapi juga terjadi di luar, di ladang. Dan ini pelajaran yang penting Bapak Ibu. Ya, bukan berarti jika saudara keluar kota atau saudara keluar dari gereja, maka oh ya musuh akan membiarkan saudara. Saya mau kasih tahu begini, jika saudara meninggalkan Tuhan, meninggalkan Sionnya Allah, meninggalkan jam-jam peribadatan, saudara pergi ke wilayah setan, saudara pergi ke dunia ini, saudara pergi ke ladang, dan saudara melupakan Tuhan, saudara melupakan iman saudara. Jangan saudara berpikir, oh ya saya sudah bergabung dengan iblis, kita koncoan sama iblis, iblis tidak akan menyerang. Salah. Ya. Tidak demikian saudara. Jangan berpikir bahwa musuh akan membiarkan saudara. Dia tidak akan membiarkan saudara. Saudara akan tetap diserang. Ya. Iblis benci dengan manusia saudara. Ini tinggal tunggu waktu saja. Ya mungkin saudara bersenang-senang di ladang, di luar, di dunia sana. Mungkin saudara merasa, oke, ya di gereja ada terlalu banyak peraturan, ya saya bosan, udah keluar aja dah. Saya ke ladang, dan saudara pikir, ya udahlah, ya oke di dalam gereja kita musuh daripada iblis. Kalau kita keluar kan kita jadi temenan, kita bergabung dengan dunia. Siapa katakan saudara, sebab orang jahat itu akan terus tetap menyerang. Ya, dia akan tetap menyerang.
akan tiba saatnya mungkin tidak langsung, tapi dan saudara bisa bersuka cita, saudara bisa senang-senang berarti di luar, dan saudara merasa nggak apa-apa. Tunggu saudara, ya akan datang waktunya ketika si jahat, si iblis akan menyerangmu di mana? Di luar, di dunia, di ladang. Nah, Alkitab berkata tragedi orang yang ada di ladang itu adalah ketika dia diserang dan dia berteriak, nggak ada yang nolong, dia di luar. Waktu dia diserang oleh si jahat, iblis adalah sang penjahat itu, nggak ada yang nolong, dia berteriak-teriak, tidak ada yang mendengar dia. Nah, di kota lain cerita. Di kota, jika kita umat Tuhan mau berseru kepada dia, berteriak, jangan diam. Banyak orang malu saudara untuk berseru. Banyak orang tidak saudara malu untuk berkata, saya butuh pertolongan. Banyak orang mungkin terlalu gengsi untuk mengakui bahwa saya ada masalah. Keadaan tidak baik-baik. Saya sedang terluka. Saya sedang berjuang. Saudara, kalau saudara sampai di titik di mana saudara berada di kota dalam tanda kutip, artinya di dalam kerajaan Allah, di dalam rumah Tuhan, di dalam sionnya Tuhan, saudara adalah anak-anak Tuhan di gereja, ya. Kalau saudara mau berseru, ini temanya. Berseru dan berkata, tolong saya berada dalam peperangan, saya berada dalam pergumulan, saya sedang sakit, saya sedang lemah, saya sedang kehilangan iman, saya butuh bantuan. Maka saudara, semua yang harus saudara lakukan hanyalah berseru. Kita hanya perlu berseru kepada Tuhan pagi hari ini. Kita hanya perlu berseru dan penolong itu harus datang. Di kota, di luar lain cerita. Makanya saudara, baik di dalam atau di luar kita berhadapan dengan tantangan. Kita berhadapan dengan serangan. Nah saudara yang pergi keluar, siapa yang mau nolong saudara di luar? Ya, tatkala kita ada di dalam, kita berseru, saudara, asal kita mau. Persoalannya perempuan itu tidak berseru. Dia diam aja, nggak tahu kenapa dia diam, saudara. Ya, dan mungkin ada banyak orang Kristen di dalam gereja Tuhan, di dalam rumah, saudara, sebenarnya tidak baik-baik saja. Tetapi ya kita seringkali memakai topeng. Kita seringkali menutup keberadaan kita. Ya, dan kita malu untuk berteriak. Malu untuk berseru di dalam kota. Dan perempuan itu diam, dan perempuan itu mati, saudara. Saudara, mari kita berseru. Dan penolong itu, siapa penolong itu? Yesus. Dia akan datang. Saudara percaya itu? Berseru. Di luar saudara berseru, gak ada yang menolong. Yang membuat kita prihatin adalah saudara, saya dan saudara mungkin bisa berpura-pura. Kita memakai topeng. Ya. Saya khawatir kita memakai topeng spiritual. Kita berpura-pura semuanya is going well, semuanya baik-baik saja, padahal diam-diam kita lagi sekarat, saudara. Saudara, jika itu terjadi di kota, dalam tanda kutip, di gereja, bagaimana di luar sana bagi mereka yang tidak pernah kenal Tuhan? Nah, ini sangat penting untuk kita mengerti. Jika saudara mendapat serangan, saudara, ya saya nggak tahu, ya bahkan anak Tuhan bisa diserang secara mental, anak Tuhan bisa diserang secara fisik, bisa sakit, anak Tuhan bisa diserang secara spiritual, sebab iblis itu orang jahat, dia menyerang juga di kota. Tapi ketahuilah, saudara, bahwa tidak ada yang saudara alami sebagai anak Tuhan yang tidak juga terjadi di luar. Cuma persoalannya berbeda, di luar gak ada yang mau nolong. Di dalam siapa percaya Tuhan mau menolong kita waktu kita berseru kepada Tuhan. Ini penting saudara mengerti.
Di luar sana ada banyak orang sekarat. Mereka kecanduan, mereka terikat ya dengan dosa, dengan narkoba, dengan alkohol dan lain sebagainya yang merusak, yang menghancurkan hidup mereka. Dan mereka berteriak, tapi mereka mau berteriak berseru kepada siapa? Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak kenal penolong itu. Tidak ada yang menolong. Mereka berseru, tidak ada yang menolong. Nah, saya ingin berkata pertama-tama ya, bahwa saudara, patutlah saudara bersyukur kita tidak di luar. Amin. Halo, patutlah kita bersyukur kita ada di dalam. Kalau udah di dalam jangan pergi keluar. Sebab di dalam ini kalau salahnya perempuan itu kok nggak berseru dan dia dipersalahkan, dia mati saudara. Tapi kita mau berseru kepada Tuhan pagi hari ini. Saya percaya kita berseru dengan sungguh-sungguh. Saudara datang berseru dalam doamu sebagai anak Tuhan. Jangan mingkem, jangan diam. Saudara punya persoalan, berseru dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh iman kita. Berseru kepada Dia yang sanggup menolong. Di mana di kota, itulah tempat di mana Tuhan bergerak, di mana Sang Penolong itu ada. Saudara, Yesus, saya bersyukur bahwa sebagai orang Kristen saya bisa berseru dan memanggil nama Tuhan. Saya bersyukur bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita punya pertolongan. Penyerangan, kejahatan bisa saja datang dan diserang oleh orang jahat, itu ada si musuh. Tapi kita punya pertolongan asal umat Tuhan mau bergerak, berseru dan jangan diam tok. Kita terlalu gengsi untuk berseru kepada Tuhan. Saudara, Yohanes pasal 10 ayat 10 ini ayat yang sering kita baca. Yesus mengatakan iblis itu pencuri, datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu Yohanes 10 ayat 10. Pencuri itu iblis, musuh kita, datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu dia punya misi. Dan dia datang bukan hanya untuk orang gereja, tapi untuk orang di padang di luar sana. Dia datang untuk mencuri, membunuh. Dia jahat, saudara, membinasakan. Saudara, tidak peduli saudara seberapa menyenangkannya dosa. Tidak peduli seberapa menariknya dosa itu kelihatannya. Iblis datang satu tujuan. Dia tawarkan mungkin kelihatannya bagus-bagus di luar sana. Dan begitu saudara keluar sana, tetap titel dia sebagai yang mencuri, membunuh dan membinasakan. Ini cuma soal waktu. Dan saya berharap saudara jangan jauh-jauh dari kota. Halo. Jangan jauh-jauh dari kota. Bilang coba kiri kanan, jangan jauh-jauh dari kota bro. Ya, di luar sana itu ada si jahat. Dan celakanya kalau kita di luar, udah kadung di luar, dan kita senang-senang di luar. Dan begitu si jahat datang menyerang, sebab tinggal tunggu waktu. Ya saudara, jangan saudara pikir mentang-mentang kita sudah bergerak di luar, oh kita jadi konconya iblis, dia teman kita, dia pasti akan bela kita. Enggak saudara. Iblis adalah si pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Jangan tinggalkan rumah Tuhan. Jangan meninggalkan gereja. Jangan meninggalkan sionnya Tuhan. Ya, saudara, tidak ada damai di luar sana juga. Ya, saudara akan mengerti bahwa iblis tidak bisa memberikan sukacita di luar sana. Enggak ada. Iblis tidak bisa memberikan pengharapan di luar sana. Pengharapan untuk kekekalan. Dunia tidak bisa memberikan tujuan hidup dalam hidup saudara. Dunia tidak bisa, atau iblis tidak bisa memulihkan keluargamu. Iblis tidak bisa memulihkan hidup saudara-saudara. Ya, dia tidak bisa memberikan pengharapan. Iblis tidak bisa memberikan impian dan tujuan saudara untuk apa saudara diciptakan. Saudara, waktu Allah menciptakan saudara, waktu Allah memanggil dan menyelamatkan saudara, dia punya mimpi untuk hidupmu. Dia punya rancangan untuk, dan itu tidak pernah bisa diberikan oleh dunia di luar sana, oleh si iblis. Jadi saudara, dunia tidak bisa memberikan impian dan tujuan untuk apa kita ada. Untuk apa saudara diciptakan. Ketahuilah bahwa kalau saudara melayani setan, dia tidak bilang, lu konco gua, bagus. Enggak saudara. Saudara akan disiksa. Saya bilang, tidak akan berhenti menyiksa batinmu.
Dia akan melampiaskan kebenciannya kepada saudara dengan cara-cara yang mungkin belum pernah saudara pikirkan. Dan yang menyedihkan adalah saudara berteriak di luar, nggak ada yang dengar. Tidak ada yang dengar. Saya berkata, saudara, bagi saudara mungkin yang tergoda untuk tinggalkan Tuhan, saya harap tidak ada. Tapi mungkin saudara yang mendengar melalui YouTube, channel YouTube, ataupun saudara ada di tempat ini. Nah, saya mau bilang berkata kepada saudara yang tergoda untuk meninggalkan Sionnya Allah, untuk meninggalkan gereja, pergi ke ladang dunia ini. Jangan saudara berpikir jika saudara pergi keluar, saya tidak akan disergap. Oh, kalau saya pergi keluar, bosan di gereja, di luar lebih menarik. Jangan saudara pikir saudara tidak akan disergap. Ada musuh yang akan menyerang. Ya, ketika saudara merasa, oh semuanya bagus, semuanya indah. Ya, saudara mungkin berkata, saya bisa hidup di ladang dunia ini dan melakukan apa saja yang saya ingin lakukan. Nggak ada yang larang dan nggak apa-apa tuh sampai sekarang. Saya bisa bermain-main dengan dunia itu. Ya, sebab di Sionnya Allah, aduh terlalu bosan. Dan juga saya mendapat serangan juga dalam gereja. Jadi apa bedanya? Enakan saya pergi saja ke dalam dunia saja. Dan saya bisa bersenang-senang. Iblis jadi konco saya. Saudara hati-hati, saudara, iblis itu licik. Iblis itu yang menyesatkan dan menipu kita untuk keluar, dan di luar dia akan sergap kita. Dia akan sergap perempuan ini untuk memperkosanya. Menyergap dengan cara yang saya katakan tidak pernah terpikirkan kita. Jadi gadis tersebut sudah diserang di ladang. Seperti gadis itu juga diserang di kota. Cuma ada perbedaan besar. Jika saudara berada di kota, tapi saudara tidak mengangkat suara, ini problem saudara. Kalau saudara berada di kota, nah saudara tidak mengangkat suaramu, tidak berseru di kota, kematian akan datang juga. Jadi harapan ada di kota, ada pertolongan untuk saya dan saudara di kota Allah yang hidup. Namun saudara, kita datang ke gereja seringkali kita memakai topeng rohani. Kita bukan hanya memakai masker. Zaman dulu kita tahu orang datang ke gereja pakai masker semua, masker fisik. Tapi saya khawatir orang datang ke gereja pakai masker rohani. Saudara, mereka tampil sebaik mungkin di luar. Mereka ingin semua orang berpikir saya baik-baik saja dan tidak ingin ada yang tahu itu. Dan semuanya tidak, padahal semuanya tidak sedang baik-baik saja. Saudara sedang bergumul, saudara sedang dicobai. Saya tidak tahu berapa lama lagi kita akan bisa bertahan. Saudara, ya, kita sering berpura-pura bahwa semuanya baik. Saudara, kalau kita tahu bahwa iblis sedang menyerang kita, tidak ada waktu untuk kita berpura-pura semua baik. Dan perhatikan, kita belajar, hanya mereka yang belajar untuk berseru. Ini temanya. Hanya mereka yang belajar untuk berteriak. Berteriak ya berteriak, saudara. Berseru dengan segenap tenaga. Saat ada yang menyerang, mereka yang akan ditolong. Mereka yang akan bertahan. Ketika saudara merasakan serangan musuh, saatnya saudara berseru. Saatnya saudara tidak dapat lawan dengan kekuatan saudara sendiri, tapi saudara buka mulut. Berseru. Jika saudara mau berseru di kota Allah itu, saya yakin saudara, dia akan datang untuk menolong kita. Saatnya berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan selamatkan saya. Saya mau mengatakan ada harapan di Sionnya Allah. Ada kemenangan, ada campur tangan Allah di kotanya Allah. Kalau kita umat Tuhan mau berseru kepada dia. Banyak anak Tuhan mundur, diam-diam. Mereka katut, mereka hanyut. Kenapa? Suara mereka tidak pernah kedengaran. Suara mereka tidak pernah terdengar di dalam doa dan seruan. Suara mereka tidak pernah terdengar di tengah-tengah masalah yang mereka hadapi, mereka mau tanggung sendiri. Mereka tidak terdengar di dalam doa-doa mereka. Mereka mungkin tidak pernah berseru kepada Tuhan. Mereka tidak terdengar dalam pujian dan sembahan. Mereka diam. Oh, saya mau mengajak mari umat Tuhan. Kapan lagi saudara
Ini saatnya di mana gereja harus buka mulut dan berseru. Ini saatnya di mana saudara dan saya, saudara dengan segenap hati buka mulut saudara. Nyanyi, ya, nyanyi sungguh-sungguh, berdoa, berseru kepada Tuhan. Ambil waktu saudara untuk berseru, memuji, menyembah kepada Allah. Saya mau saudara waktu kita berdoa bersama-sama jangan sepi. Ya, mari saya berdoa kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita membuka mulut kita. Jadi kita mau belajar memang saudara. Ya kita kadang-kadang malu nanti apa orang kiri kanan karena katakan sana orang gila berseru berteriak saudara. Perhatikan ada banyak contoh di Alkitab di mana orang berseru kepada Tuhan baru ditolong. Dia harus berteriak. Jadi kita mau belajar untuk membuka mulut saudara. Kadang-kadang saudara mungkin merasa kita begitu lemah. Nah saudara berseru, saudara berkata, ya Tuhan aku tidak tahu, aku begitu lemah, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Ya, apa yang harus aku kerjakan, tapi Yesus saya tidak tahu, aku tidak dapat memperbaikinya. Tapi Yesus saya tidak tahu bagaimana mengubahnya. Yesus saya tidak tahu, ya saya tidak bisa mengatasi ini semua. Tetapi aku tahu Engkau mampu. Engkau dapat Yesus. Jadi Tuhan kasihanilah kami. Tuhan umat-Mu berseru kepadamu. Jika saudara mengangkat saudara mengangkat suaramu, saudara akan disembuhkan. Jika saudara mau mengangkat suaramu, Allah mau campur tangan dalam nama Yesus. Saudara perempuan itu kalau dia berseru kan tunangannya pasti datang dong. Ya. Tunangannya akan minimal orang-orang kasih tahu ya itu calonmu itu sedang dalam masalah, dia mau diperkosa orang, tunangannya akan datang saudara, entah bawa palu, entah bawa godam, entah bawa tombak saudara. Tunangan ini akan marah dong saudara kalau tahu bahwa calonnya ini kekasih hatinya diganggu orang. Tapi kalau dia diam saja bagaimana saudara? Siapa tunangan saya dan saudara? Ada tahu? Siapa tunangan saya dan saudara? Halo? Paulus katakan bahwa kita sudah ditunangkan dengan tunangan sorgawi. Dan tunangan ini cemburuan saudara. Tunangan Allah itu Allah yang cemburuan. Siapa percaya bahwa tunangan kita ini gagah perkasa? Bahwa dia mampu, dia sanggup, dia bisa. Dia akan berperang. Dan saudara dia akan, bagaimana ini tunangannya diganggu orang? Jika seseorang menyentuh kita, bukankah kita dikatakan kitalah biji matanya Tuhan? Coba bilang kiri kanan, saudara itu biji matanya Tuhan. Jangan biarkan musuh ganggu-ganggu kita. Jangan diamkan dia, kita harus berseru. Saudara, fiance, apalah, tunangan kita, itu dia cemburu luar biasa. Dan dia akan melawan musuh, dia akan menghancurkan musuh itu. Jangan, ada ayat katakan, jangan sentuh orang hamba-hambaku yang aku urapi. Ya, saudara percaya saudara diurapi Tuhan? Halo, kita ini gereja Pantai Kosta kan? Kita percaya tentang pengurapan Roh Kudus. Jangan ganggu orang yang aku urapi, kata Tuhan. Jangan ganggu tunanganku, kata Yesus. Jadi Yesus, kekasih sorgawi ini akan menganggap hal ini serius. Ketika ada orang yang menyerang, ketika ada musuh yang menyerang, mengganggu, maka tunangan kita berkata, itu pertempuran saya. Ayo laki lawan laki, begitu saudara. Itu pertempuran saya, tapi kamu harus berseru. Kamu harus panggil aku. Aku akan berperang. Aku akan berperang untukmu. Mari kita berseru, Tuhan, aku perlu Engkau. Mari kita berseru, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Saudara, di perjanjian lama seorang perempuan tadi kita sudah baca yang sudah bertunangan, dan ada pria lain yang coba ganggu dia, yang coba menyentuh dia. Maka saudara, pria tunangannya punya hak untuk saudara dijamin oleh hukum untuk menghukum mati orang tersebut. Dan saya senang dengan hukum, mungkin sekarang udah beda hukumnya saudara. Tapi saya senang dengan hukum perjanjian lama ini. Ya, saudara, coba posisikan, saudara harus senang kalau posisi saudara sebagai seorang ayah. Saudara senang dengan hukum ini. Sebagai seorang ayah saya senang akan hukum tersebut.
Ya, kadang kita harus berkata kepada si setan. Kadang saya dan saudara harus berkata kepada iblis, lepaskan tanganmu dari keluargaku. Lepaskan tanganmu dari, saudara, kita harus angkat suara. Kita senang dengan hukum ini yang diatur di perjanjian lama. Kita harus angkat suara dan berkata, lepaskan tanganmu hai setan, hai iblis dari anak-anakku. Lepaskan tanganmu yang jahat, lepaskan tanganmu yang menjijikan dari istriku. Lepaskan tanganmu yang menjijikan dari suamiku. Saudara, iblis itu jijik, iblis itu jahat. Lepaskan tanganmu dari rumah tanggaku. Lepaskan tanganmu daripada pernikahanku, daripada anak-anakku. Mereka milik dari Raja segala Raja, Tuhan Yesus Kristus. Ayo berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Jadi jangan diam. Saya tidak akan diam. Saya tidak mau bungkam. Semakin si setan menyerang di kota itu, semakin kita umat Tuhan akan berseru, memanggil Tuhan, Tuhan kasihanilah dan sembuhkanlah dan jamahlah dan lawatlah. Saudara tidak bisa dan tidak boleh membiarkan iblis yang selalu take action. Saudara tidak bisa dan membiarkan iblis selalu bicara. Kita harus belajar sekali lagi untuk mengangkat suaramu dan berseru di dalam pujian, berseru di dalam doa. Ganti kepanikan saudara dengan pujian, ganti kekhawatiran saudara dengan penyembahan, dengan doa saudara. Kenapa? Kita berada di Zionnya Allah, di kotanya Allah, di gerejanya Tuhan. Kita sudah lihat dalam surat Ibrani tadi. Artinya ada harapan untuk kita. Ada pertolongan untuk kita. Saudara tidak sedang berada di ladang, di mana tidak ada orang yang mendengarkan suara saudara. Jadi kalau saudara mendapat serangan dan saudara mengalami hal yang aneh-aneh saudara, ya bukan saatnya untuk diam saudara. Umat Allah ada kuasa dalam lidahmu. Ya, dikatakan dalam Injil Matius ya, hidup dan mati ada dalam kuasa di dalam kitab Amsal kalau nggak salah. Hidup dan mati itu di lidah kita. Kita harus mulai menyerukan. Kita harus mulai berbicara. Ya, kehidupan ada dalam keluargaku. Kita harus menyatakan dan memperkatakan kuasa Allah dalam rumah tangga kita, dalam hidup saya dan saudara. Ya, saudara, para ibu, para ayah, ya, para kakek, nenek, jangan diam saja. Saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara. Dan ini bukan saatnya untuk diam ketika kebencian datang, ketika kekerasan datang. Jika pernah ada waktu di mana gereja kita harus mengangkat suara adalah sekarang ini. Sebab iblis sedang memperkeraskan propagandanya. Iblis sedang mau menyerang baik ke dalam rumah Tuhan maupun di luar. Dan satu saja tempat pertolongan hanya ada, saudara. Siapa yang bisa mengalahkan iblis? Dunia dengan segala kecanggihnya tidak bisa, saudara. Tapi ada kuasa di dalam gereja Tuhan manakala umat Tuhan tahu berseru dan memanggil. Dan saudara kita mau berseru. Kita berseru kepada Allah dengan suara kemenangan. Kita berseru dengan darah anak domba. Kita berseru dengan dalam nama Yesus. Kita berseru dengan kuasa salib Yesus. Dan ini waktunya. Coba bilang bersama-sama dengan suara keras, saya tidak akan diam. 2, 3. Lebih keras lagi, saudara. 2, 3. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita gereja Pantai Kosta, kita percaya kepada kepenuhan Roh Kudus. Dan ciri kepenuhan Roh Kudus atau tanda awal kepenuhan Roh Kudus adalah saudara diberikan karunia untuk berkata-kata, karena untuk berbahasa, untuk berdoa di dalam bahasa Roh Kudus, saudara. Ya, ketika musuh menyerang kita, kita berdoa. Kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia, tetapi Tuhan juga mengajarkan kepada kita juga berdoa dengan satu bahasa yang iblis tidak bisa mengerti.
Ya, jadi ayat ini mengajarkan kita untuk bersuara, untuk mengangkat suara. Dan saudara, waktu kita dibaptis dengan Roh Kudus dan berdoa dalam bahasa roh, kita memakai bahasa doa, bahasa roh itulah bahasa doa, saudara. Musuh ingin saudara, begini, musuh ingin saudara diam. Makanya ada pendeta, saudara, yang ngajar bahasa roh itu bahasa setan katanya. Ya, bahasa roh itu orang ekstasi. Gak perlu itu bikin malu dalam gereja. Jangan, itu yang berbahasa roh itu dari setan, saudara. Ini justru tipuan setan untuk memingkam, untuk membungkam mulut daripada gereja Tuhan. Sebab kita tahu ada kuasa, saudara. Iblis tidak dapat mengerti, saudara. Musuh ingin saudara diam, tidak berdoa dalam roh, tidak berdoa dalam bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus. Oh, ini bukan samanya. Ini ya dulu mungkin para murid ya gereja mula-mula melakukan hal, tapi udah nggak ada sama sekarang itu. Kalau atau ada itu fanatisme. Saudara, saya melawan hal tersebut. Saudara mungkin dianggap aneh, saudara mungkin dianggap fanatik, saudara mungkin dianggap di gereja gila. Enggak, saudara. Mereka yang gila, saudara. Maaf. Alkitab katakan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, roh itu menolong kita untuk berdoa. Ya, kita butuh satu kebangunan suara yang terangkat, saudara. Berdoa di dalam Roh Kudus. Saya senang dengan gereja City Harvest, saudara. Kalau mulai dikatakan kita berdoa dalam masa roh, dan mereka kayak mesin. Ya. Dan saya tidak dapat paksa, saudara. Ya. Tapi Roh Kudus memberikan karunia dalam mulut kita untuk berkata-kata. Dan ini karunia yang diberikan sebagai tanda dan karunia, saudara. Waktu berjalan terus. Kalau kita diam, Tuhan Yesus lewat. Ya. Kalau kita diam, Tuhan Yesus lewat. Lukas pasal 17, saudara kenal kisahnya, ada 10 orang kusta yang berdiri dari jauh. Mereka lihat Yesus. Mereka tidak berani datang dekat karena mereka kena penyakit kusta. Ya. Dan sebagai orang yang, saudara, mereka kehilangan kekayaan mereka. 10 orang kusta ini mereka kehilangan kesehatan mereka kehilangan bisnis mereka, saudara, ya, bagian tubuh mereka sedang membusuk, saudara, ya, dan mereka bisa saja membiarkan Yesus lewat pada saat itu. Dan saya kau katakan kalau mereka diam, Yesus lewat, dan 10 sakit kusta itu kan mati dalam kusta mereka. Tapi kan kalau sudah baca dalam Lukas pasal 17 itu, mereka mengangkat suara mereka dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Mereka berseru, saudara. Kita menolak untuk diam, amin, saudara. Mungkin orang akan berkata, kamu berisik, menengok, diam. Saudara, seringkali iblis mengintimidasi kita untuk jangan berbicara. Tapi ini ayat sangat terkenal, ya. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Ya, kita baca Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Berseru. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, saudara. Jadi saudara, kita masih percaya, saya masih percaya, saya tahu ada Allah di sorga, amin. Saya masih percaya, saya masih tahu bahwa Allah di sorga, dia mendengar kita dan menjawab seruan doa umatnya. Jika iblis menyerang keluargamu, jika iblis menyerang anak-anak saudara, jika iblis menyerang keuangan saudara, jika iblis menyerang pikiran saudara dan kesehatan saudara, angkat suara saudara dan nyatakan, Yesus engkau penolongku, Yesus engkau pembebasku. Saudara, kita ingat dalam Matius pasal 14, Petrus, ya saudara, dikatakan dalam Alkitab mulai tenggelam. Dia berjalan dalam air, di atas air, atas undangan Yesus, tapi waktu dia merasakan angin datang menyerang dia dan dia tidak fokus kepada Tuhan, dia mulai fokus kepada keadaan, dan Alkitab katakan dia mulai tenggelam. Tapi perhatikan, saya senang ayat itu berkata waktu Petrus mulai tenggelam, Petrus teriak sama Tuhan. Bukan kalau udah tenggelam, saudara, kalau udah tenggelam mau teriak bagaimana?
tatkala mulai tenggelam, Petrus berseru. Petrus tidak menunggu tentu sampai benar-benar tenggelam, saudara. Dia tidak menunggu sampai napas terakhir. Tapi ketika dia mulai tenggelam, saudara bisa merasakan kalau kita sudah mulai tenggelam, betul nggak? Kita bisa rasa ini sudah mulai tenggelam, ya jangan diam. Ya, saya mulai tenggelam. Ya, saya mau kembali kepada dosa yang lama. Oh, saya mau kembali kepada ikatan yang saya mau kembali kepada. Saudara dapat terasakan itu dan saudara berseru, jangan diam. Jangan tunggu sampai terlambat. Saudara berseru, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong. Itu doa sederhana. Ini doa mungkin paling pendek. Tuhan tolong aku. Dan saudara, tepat pada saatnya Yesus datang, menangkap tangan Petrus, dan Petrus menangkap tangan Yesus, dan mereka berdua berjalan di atas air. Lagi di Markus pasal 10 ayat 47. Perhatikan Bartimeo sama. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Cuma celakanya di ayat 40 banyak orang menegur supaya dia diam. Saudara, seringkali ada intimidasi iblis ya, yang bilang jangan menengok, berisik. Aku gak suka gereja yang berisik. Lah ini Bartimeus berseru, tapi saya senang saudara, makin banyak orang menegur supaya diam, makin banyak orang mengatakan supaya diam, saudara, mengintimidasi supaya diam. Justru dia semakin kuat memanggil dan berseru lebih keras lagi. Jadi saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada